Halo teman-teman, kita mau ngobrol panjang tentang buku yang benar-benar mengguncang dunia sains, On the Origin of Species karya Charles Darwin, diterbitkan tahun 1859. Buku ini adalah fondasi biologi modern dan bikin orang-orang dari Richard Dawkins sampai peneliti genetika masa kini terinspirasi. Bayangin, buku ini nantang semua yang orang pikir tentang asal-usul kehidupan, dari cerita penciptaan sampai pandangan ilmiah zaman itu. Darwin, seorang naturalis dari Inggris, nulis ini dengan hati-hati tapi penuh keberanian, dan idenya masih jadi bahan diskusi sampai sekarang. Yuk, kita bedah buku ini bareng-bareng, dari konteks sampai relevansinya hari ini, dengan santai tapi mendalam. Kenapa buku ini penting? Bayangin kamu hidup di Inggris tahun 1850-an. Dunia lagi di puncak revolusi industri. Tapi soal sains, banyak orang masih percaya bahwa semua makhluk hidup diciptain Tuhan dalam bentuk yang tetap, nggak berubah. Charles Darwin, yang waktu muda suka ngumpulin serangga dan jelajah alam, ikut ekspedisi kapal HMS Beagle ke Amerika Selatan dan Kepulauan Galapagos tahun 1831 sampai 1836. Di sana, dia ngelihat burung finch dengan paruh beda-beda, kura-kura raksasa, dan fosil-fosil aneh yang bikin dia nanya, kenapa makhluk hidup beda-beda dan dari mana mereka datang? Setelah pulang, Darwin mikir keras selama 20 tahun, ngumpulin data, dan akhirnya nerbitin On the Origin of Species. Judul lengkap, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Buku ini ngusulin teori evolusi lewat seleksi alam, yang bilang bahwa spesies berubah perlahan seiring waktu karena makhluk yang paling cocok sama lingkungannya bertahan dan berkembang biak. Ini revolusioner dan kontroversial. Buku ini bikin orang berdebat sengit, dari ilmuwan sampai pendeta, karena nantang cerita penciptaan di Alkitab. Kenapa penting? Karena buku ini nggak cuma ngubah biologi, tapi juga cara kita lihat manusia, alam, dan tempat kita di dunia. Sebelum masuk ke isi buku, kita lihat dulu tema-tema besar yang bikin On the Origin of Species begitu kuat. Seleksi alam, makhluk hidup yang paling cocok sama lingkungannya, bertahan, dan ngewarisin sifat itu ke anaknya, bikin spesies berubah perlahan. Variasi dan adaptasi, semua makhluk punya perbedaan kecil, variasi, dan yang bikin mereka lebih kuat bakal menang di alam. Pohon kehidupan, semua makhluk hidup punya asal-usul yang sama, kayak cabang-cabang di pohon besar. Perubahan bertahap, evolusi nggak terjadi seketika, tapi lewat ribuan atau jutaan tahun. Bukti dari alam, Darwin pakai fosil, distribusi geografis, dan embriologi buat buktiin idenya, bukan cuma teori kosong. Darwin nulis dengan gaya yang hati-hati tapi meyakinkan, penuh data dan contoh, kayak lagi ngajak kita ikut petualangan ilmiah. Sekarang, mari kita jelajahi isi bukunya yang punya 14 bab. Ringkasan bab demi bab. Bab 1. Variasi dalam domestikasi Darwin, buka dengan sesuatu yang gampang dimengerti. Gimana manusia ngubah hewan dan tumbuhan lewat pembiakan selektif. Misalnya, peternak pilih anjing yang paling cepat buat dikembangbiakan, atau petani pilih tanaman yang buahnya paling gede. Hasilnya, anjing greyhound yang super cepat atau apel yang jauh lebih gede dari nenek moyangnya. Darwin bilang, kalau manusia bisa bikin perubahan besar kayak gini, kenapa alam nggak bisa? Ini fondasi buat idenya. Variasi, perbedaan kecil antar individu, adalah bahan baku evolusi. Bab 2. Variasi di alam. Sekarang Darwin pindah ke alam liar. Dia bilang, semua makhluk hidup, dari burung sampai pohon, punya variasi kecil. Misalnya, paruh burung yang sedikit lebih panjang atau daun yang lebih tebal. Variasi ini muncul secara alami, dan meski kecil, bisa bikin perbedaan besar soal siapa yang bertahan. Darwin juga mulai ngomongin soal spesies. Dia bilang, batas antara spesies itu nggak selalu jelas.
Karena makhluk hidup terus berubah perlahan. Bab 3, perjuangan untuk bertahan hidup. Ini bagian yang bikin merinding. Darwin bilang, alam itu keras. Semua makhluk bersaing buat makanan, tempat tinggal, atau pasangan. Dia pakai istilah struggle for existence, perjuangan untuk bertahan. Misalnya, kalau ada terlalu banyak rusa di hutan, tapi makanan cuma cukup buat setengahnya. Cuma rusa yang paling kuat, atau cepat yang bakal hidup. Perjuangan ini nggak selalu soal berkelahi, bisa juga soal siapa yang paling tahan dingin atau paling pinter nyari makanan. Ini yang nyalain seleksi alam. Yang paling cocok menang, yang lain kalah. Bab 4. Seleksi alam ini inti buku. Darwin jelasin konsep seleksi alam, yang dia bilang mirip pembiakan selektif manusia, tapi dilakukan sama alam. Makhluk yang punya sifat paling cocok sama lingkungannya, misalnya burung dengan paruh yang pas buat buah di pulau tertentu, bakal hidup lebih lama, punya lebih banyak anak, dan sifat itu bakal nyebar. Lama-lama, ini bikin spesies baru. Darwin bilang, seleksi alam kerja perlahan tapi pasti, kayak tangan tak terlihat yang nyusun kehidupan. Dia juga ngenalin ide survival of the fittest, meski istilah ini sebenarnya dipakai sama Herbert Spencer. Bab 5, hukum variasi. Di sini, Darwin ngomongin kenapa variasi muncul. Dia bilang, ada banyak faktor, lingkungan, pola makan, atau kebiasaan yang bikin makhluk hidup beda satu sama lain. Misalnya, burung yang suka makan biji keras mungkin kembangin paruh yang lebih kuat dari waktu ke waktu. Dia juga bahas soal korelasi pertumbuhan. Kalau satu bagian tubuh berubah, misalnya paruh lebih besar, bagian lain, misalnya kepala, juga bisa ikut berubah biar seimbang. Bab 6. Kesulitan dalam teori Darwin jujur banget di bab ini. Dia ngaku teorinya punya tantangan, dan dia coba jawab kritik yang mungkin muncul. Misalnya, orang tanya, kalau evolusi bertahap, kenapa kita nggak lihat makhluk setengah jadi? Darwin bilang, perubahan itu kecil banget dan butuh waktu lama, jadi kita nggak bakal lihat setengah burung, setengah reptil, gitu. Dia juga bahas soal organ kompleks kayak mata, gimana bisa berevolusi? Dia bilang, mata mungkin mulai dari bintik sensitif cahaya yang perlahan jadi lebih canggih. Bab 7. Keberatan terhadap teori bab, ini lanjutan dari bab sebelumnya, di mana Darwin ngadepin lebih banyak kritik. Salah satu keberatan besar adalah soal naluri. Misalnya, kenapa lebah punya naluri bikin sarang yang super rapi? Darwin bilang, naluri juga berevolusi lewat seleksi alam, sama kayak ciri fisik. Dia kasih contoh semut yang punya naluri kerja bareng yang mungkin berkembang karena bikin koloni mereka lebih kuat. Bab ini nunjukin betapa hati-hatinya Darwin. Dia nggak ngelupain detail dan coba jawab semua pertanyaan. Bab 8. Hibridisasi Darwin ngomongin soal persilangan antar spesies, kayak kuda dan keledai yang bikin bagal. Dia bilang, hibrida ini sering nggak subur, yang nunjukin bahwa spesies punya batas alami. Ini bantu jelasin kenapa spesies tetap beda meski kadang bisa kawin. Bab ini agak teknis, tapi penting buat nunjukin bahwa evolusi punya aturan yang bisa dilihat di alam. Bab 9, catatan fosil yang tidak lengkap. Banyak orang tanya, kalau evolusi benar, mana fosil makhluk peralihan? Darwin bilang, catatan fosil nggak lengkap karena nggak semua makhluk jadi fosil. Banyak yang hancur atau belum ditemuin. Tapi dia kasih contoh fosil yang nunjukin perubahan. Kayak kuda purba yang lebih kecil dari kuda modern. Dia juga bilang, penemuan fosil di masa depan bakal ngisi kekosongan ini. Dan bener, banyak fosil transisi ditemuin setelah zamannya. Bab 10. Distribusi geografis. Di bab ini, Darwin ngomongin, kenapa makhluk hidup tersebar kayak yang kita lihat? Misalnya, kenapa burung finch di Galapagos beda-beda tiap pulau, tapi mirip banget satu sama lain? Dia bilang, ini karena mereka punya nenek moyang yang sama, yang nyebar ke pulau-pulau dan beradaptasi sama lingkungan baru. Dia juga bahas hambatan kayak laut atau gunung, yang bikin spesies terisolasi dan berevolusi jadi beda.
Bab 11-12, klasifikasi, morfologi, dan embriologi. Dua bab ini lebih teknis, tapi keren banget. Darwin bilang, cara ilmuwan ngelompokin makhluk hidup, taksonomi, nunjukin pola evolusi. Misalnya, kenapa kucing, harimau, dan singa mirip? Karena mereka punya nenek moyang yang sama. Dia juga bahas embriologi. Kenapa embrio manusia, ayam, atau ikan mirip di awal? Ini bukti bahwa kita punya asal-usul yang sama. Terus dia ngomongin soal organ rudimenter, kayak tulang ekor manusia yang nunjukin sisa-sisa evolusi dari nenek moyang kita. Bab 13, kesimpulan dan pohon kehidupan. Di bab terakhir, Darwin nyanyi semua idenya. Dia bilang, seleksi alam menjelasin keberagaman kehidupan, dari bakteri sampai gajah. Dia pakai metafora, pohon kehidupan, semua makhluk hidup adalah cabang dari satu asal-usul kuno, yang bercabang lewat jutaan tahun. Dia juga bilang, teorinya nggak bertentangan sama keajaiban alam. Malah, dia kagum sama keindahan proses evolusi. Dia tutup dengan nada optimis. Dari perang alam yang sederhana, bentuk-bentuk paling indah dan menakjubkan telah dan sedang berkembang. Bab 14, rekapitulasi dan penutup. Di penutup, Darwin ngulang argumennya dan ngadepin kemungkinan kontroversi. Dia tahu teorinya bakal bikin orang marah, tapi dia bilang, sains harus maju lewat data, bukan dogma. Dia ngajak ilmuwan lain buat uji idenya dan prediksi bahwa penemuan masa depan bakal buktiin teorinya. Dan bener, DNA dan genetika buktiin Darwin. Dia akhiri dengan nada rendah hati, bilang dia cuma nyoba ngejelasin cara alam kerja. Relevansi di era modern. Kenapa On the Origin of Species masih relevan di abad ke-21? Karena buku ini nggak cuma soal biologi, ini soal cara kita ngerti dunia. Coba lihat ini, biologi modern. Teori Darwin adalah dasar buat genetika, ekologi, dan kedokteran. Misalnya, ngerti evolusi bantu kita lawan bakteri yang kebal antibiotik. Debat sains versus agama. Buku ini masih jadi pusat diskusi soal evolusi versus kreasionisme, terutama di tempat-tempat yang religius. Darwin sendiri nggak anti agama, tapi idenya bikin orang mikir ulang soal cerita penciptaan. Konservasi, ngerti evolusi bantu kita ngejaga keanekaragaman hayati. Misalnya, kita tahu kenapa spesies tertentu gampang punah kalau habitatnya rusak. Filsafat dan budaya. Buku ini ngubah cara kita lihat manusia. Kita bukan spesial yang terpisah dari alam, tapi bagian dari pohon kehidupan. Ini bikin kita mikir soal hubungan kita sama lingkungan. Inspirasi ilmiah, pemikir kayak Richard Dawkins atau E.O. Wilson ngelanjutin ide Darwin, bikin kita ngerti lebih dalam soal alam. Tapi buku ini juga punya kritik. Ada yang bilang Darwin kurang ngomongin soal mekanisme genetik karena genetika belum ditemuin zamannya. Terus, istilah favorite races di judul bikin orang salah paham. Meski Darwin nggak ngomongin ras manusia, tapi spesies. Beberapa orang juga salah pakai idenya buat Darwinisme sosial yang bikin ketimpangan sosial, sesuatu yang Darwin nggak dukung. Meski begitu, On the Origin of Species tetap jadi salah satu karya paling penting dalam sejarah. Penutup, apa yang bisa kita ambil? On the Origin of Species adalah perjalanan ilmiah yang bikin kita kagum sama keajaiban alam. Charles Darwin ngajarin kita buat lihat dunia dengan rasa ingin tahu, nggak takut nantang ide lama, dan hargain data di atas dogma. Buku ini ngingetin kita bahwa kita semua terhubung, dari burung kecil sampai pohon raksasa, dalam pohon kehidupan yang luar biasa. Apa ide Darwin yang paling bikin kalian takjub? Atau menurut kalian, apa tantangan sains terbesar sekarang? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten lain tentang ide-ide besar. Kalian juga bisa baca On the Origin of Species sendiri. Meski agak berat, ini bener-bener bikin kita lihat dunia dengan cara baru. Terima kasih udah nemenin ngobrol panjang ini, dan sampai ketemu lagi.